Bapak Ibu, pernahkah Anda memperhatikan jam dinding saat tiba-tiba terbangun di tengah malam? Mata mendadak terbuka, padahal tidak ada suara berisik, tidak ada nyamuk, dan tidak ada yang membangunkan. Anda lirik jam dinding, oh, jam 12 malam, atau mungkin, oh, jam 1 pagi. Besok malamnya, terbangun lagi. Anda lihat jam lagi? Anehnya, di jam yang sama. Ini terus berulang selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Lalu Anda mungkin mengeluh, aduh, penyakit tuaku kambuh lagi. Susah tidur. Bapak Ibu, tolong dengarkan saya baik-baik. Itu bukan kebetulan. Dan itu bukan sekedar penyakit tua. Dalam ilmu medis dan pengobatan holistik, itu adalah alarm organ tubuh. Tubuh kita ini punya jam biologisnya sendiri, punya jadwal piket. Bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah gedung perkantoran. Kalau siang hari gedung itu dipakai untuk bekerja, maka malam hari adalah waktunya pasukan petugas kebersihan datang untuk menyapu, mengepel, dan membuang semua sampah racun dari dalam tubuh kita. Masalahnya, kalau petugas kebersihan ini datang, tapi ternyata ruangannya berantakan total, jalurnya tersumbat, atau mesinnya kepanasan, mereka pasti akan membunyikan alarm darurat. Alarm itulah yang membuat Anda terbangun kaget dan tidak bisa tidur lagi. Sebelum saya bongkar rahasia jam berapa organ apa yang sedang menangis, bagi Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, saya sarankan luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe di bawah. Kenapa? Karena di kanal ini, kita tidak akan membahas teori yang rumit. Kita murni membahas cara membaca sinyal tubuh kita sendiri, agar masa tua kita tidak dihabiskan dalam antrean rumah sakit. Sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sekarang, mari kita bedah jam piket yang pertama, yaitu antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Siapa di antara Anda yang sulit sekali memejamkan mata di jam ini? Atau baru tidur jam 10? Jam setengah 12 sudah terbangun dan gelisah bolak-balik posisi bantal? Bapak Ibu, jam 11 malam sampai jam 1 pagi itu adalah jam piket kantung empedu. Secara medis, empedu bertugas untuk mencerna lemak. Kalau Anda sering terbangun di jam ini, coba ingat-ingat lagi. Apakah tadi sore atau saat makan malam Anda terlalu banyak makan gorengan, makanan bersantan, atau daging berlemak? Bisa jadi kantung empedu Anda sedang kerja lembur sampai kewalahan untuk menghancurkan lemak-lemak itu. Makanya mesinnya jadi panas dan tubuh pun terbangun. Tapi ada alasan kedua yang sifatnya emosional. Dalam ilmu holistik, empedu itu adalah pusat dari keberanian dan kemampuan mengambil keputusan. Anda yang sering terbangun di jam ini biasanya sedang menyimpan keraguan-raguan yang besar dalam hidup, sedang merasa bimbang, atau terlalu banyak berpikir. Misalnya, pikiran seperti, duh, besok anakku jadi pindah rumah tidak ya? Atau duh, uang pensiun ini cukup tidak ya untuk bulan depan? Pikiran yang maju mundur, cemas, dan tidak tegas inilah yang menyumbat jalur energi empedu. Akibatnya, tidur pun menjadi tidak nyenyak. Lalu, bagaimana kalau Anda terbangunnya lebih larut lagi di atas jam 1 pagi? Hati-hati, Bapak Ibu, karena ini sudah masuk ke zona merah. Ada satu organ vital yang sedang terbakar karena emosi. Kita akan bedah organ tersebut di bagian selanjutnya. Kalau Bapak Ibu terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin di jam 2 pagi, tolong jangan langsung minum air es. Itu bisa fatal. Kenapa? Simak baik-baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Kita masuk ke zona waktu yang paling banyak dikeluhkan oleh para orang tua, yaitu terbangun antara jam 1 pagi sampai jam 3 pagi. Bapak Ibu, ini bukan jam sembarangan. Ini adalah zona merah. Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi rasanya saat terbangun di jam ini. Biasanya, rasanya sangat tidak enak bukan? Bapak Ibu tidak terbangun dengan tenang. Seringkali terbangun karena kaget. Mata tiba-tiba terbuka lebar.
Jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Dek dek dek, kadang disertai keringat dingin di tengkuk. Leher belakang terasa kaku. Atau yang paling sering, mulut terasa sangat pahit dan tenggorokan terasa kering kerontang. Haus sekali rasanya. Bahkan, tidak jarang bapak ibu terbangun karena betis tiba-tiba kram. Atau terbangun dari mimpi yang menegangkan. Bapak ibu tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana saat jarum jam menunjuk angka 2 pagi. Antara jam 1 sampai jam 3 pagi adalah waktu piket dari organ pembersih terbesar di tubuh kita, yaitu organ hati atau liver. Mari kita lihat dari kacamata medis terlebih dahulu, supaya bapak ibu paham logikanya. Di jam-jam sepi ini, tubuh kita sedang melakukan cuci darah alami. Organ hati sedang bekerja sangat keras, menyaring semua racun yang masuk ke tubuh bapak ibu sejak pagi sampai malam. Coba bapak ibu renungkan, di usia senja ini, berapa macam obat yang bapak ibu minum setiap hari? Mungkin ada obat tensi, obat gula, obat kolesterol, obat nyeri sendi. Semua obat kimia itu, sisa-sisanya harus dibersihkan oleh organ hati. Belum lagi kalau tadi siangnya bapak ibu makan makanan yang berpengawet atau makan gorengan yang minyaknya sudah dipakai berkali-kali. Semua sampah itu menumpuk di stasiun penyaringan bernama liver. Lalu apa yang terjadi di jam 1 sampai 3 pagi? Liver bapak ibu harus kerja rodi, kerja lembur. Bayangkan sebuah mesin penyaring air yang saringannya sudah penuh kotoran, tapi mesinnya dipaksa terus menyedot air. Apa yang terjadi pada mesin itu? Betul, mesin itu akan kepanasan, overheating. Nah, panas dari organ hati inilah yang bergejolak di dalam tubuh bapak ibu. Panas ini sifatnya naik ke atas. Dia menyundul ke jantung, membuat jantung berdebar kaget. Dia menyundul ke tenggorokan, membuat mulut terasa pahit dan kering. Dia menyundul ke otak, membuat mata terbuka dan pikiran kembali gelisah di tengah malam. Itulah penjelasan medisnya kenapa bapak ibu terbangun kaget dan haus yang luar biasa. Tapi bapak ibu, tahukah Anda penyebab utama mesin liver itu kepanasan? Ternyata bukan cuma karena obat kimia atau makanan berminyak. Ada racun yang jauh lebih panas, yang jauh lebih merusak daripada sekadar kolesterol. Ingat materi kita di video-video sebelumnya? Hati atau liver adalah wadah tempat kita menyimpan satu emosi yang sangat beracun. Apa itu? Benar sekali, rasa marah, rasa jengkel, dan rasa kecewa. Bapak ibu yang sering terbangun jam 2 pagi, mari kita jujur pada diri sendiri malam ini. Adakah rasa jengkel yang belum selesai hari itu? Adakah ganjalan di hati yang bapak ibu bawa sampai ke atas kasur? Bagi kita yang sudah lansia, marah itu bentuknya macam-macam. Bukan cuma marah yang teriak-teriak atau banting pintu. Lansia jarang melakukan itu. Justru marah yang paling berbahaya adalah marah yang dipendam, atau sering kita sebut makan hati. Mungkin tadi siang ada ucapan anak yang menyinggung perasaan, tapi bapak ibu diam saja karena takut ribut. Mungkin merasa kecewa dengan perlakuan menantu, tapi bapak ibu telan sendiri. Mungkin merasa kesepian, merasa tidak dihargai lagi setelah pensiun, atau merasa nasib kok begini amat. Semua rasa kecewa, jengkel, dan memendam dendam itu bapak ibu kunci rapat di dalam dada. Siang hari, bapak ibu mungkin jago bersandiwara. Bapak ibu bisa tersenyum di depan cucu, bisa tertawa saat arisan, bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi malam hari, saat akal sadar bapak ibu sedang tidur, organ tubuh tidak bisa diajak berbohong. Organ hati bapak ibu menjerit, menahan panasnya emosi itu. Hati bapak ibu berteriak, "Tolong, aku tidak kuat menyaring darah yang mendidih karena amarah ini." Bapak ibu yang saya hormati, marah atau jengkel yang dibawa tidur itu adalah racun yang paling ganas. Ini sangat penting, tolong dengarkan baik-baik. Banyak lansia bingung. "Mas, saya ini sudah tidur cukup, makan sudah dijaga, tapi kenapa bangun pagi tensi saya tiba-tiba tinggi?" Tengkuk saya berat. Jawabannya ada di jam 2 pagi tadi. Bukan kurang tidur yang bikin tensi bapak ibu naik.
tapi api kemarahan di dalam hati yang terus menyala membakar pembuluh darah sepanjang malam. Pembuluh darah Bapak Ibu menjadi kaku karena menahan stres emosi saat tidur. Itulah cikal bakal stroke yang sering terjadi di pagi hari. Bapak Ibu, kita sudah di usia senja. Untuk apa kita memelihara bara api di dalam perut kita sendiri? Menyimpan dendam dan jengkel itu ibarat Bapak Ibu meminum racun setiap malam, tapi berharap orang lain yang mati. Padahal yang hancur adalah liver Bapak Ibu sendiri. Yang sakit adalah jantung Bapak Ibu sendiri. Lantas, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita memadamkan api yang sudah terlanjur membesar ini? Kalau kita terbangun jam 2 pagi dengan jantung berdebar dan pikiran kalut, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus lari ke dapur, mencari obat tidur? Jangan. Bapak Ibu, jelas jangan. Meminum obat tidur di saat liver sedang keracunan. Itu sama saja memaksa mesin yang sedang overheat untuk bekerja menyaring bahan kimia baru. Itu bisa merusak ginjal. Kita butuh obat penawar yang alami. Kita butuh air penyejuk untuk memadamkan api di hati kita. Dan obat itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sejak Bapak Ibu lahir. Kita hanya perlu melakukan satu buah ritual malam. Ritual apa yang harus dilakukan? Segera setelah Bapak Ibu terbangun, kaget di jam 2 pagi. Bagaimana cara mereset ulang detak jantung? Agar kita bisa kembali tidur nyenyak sampai subuh, saya akan bagikan panduan lengkap pertolongan pertamanya di bagian selanjutnya. Jangan dilewatkan. Ingat, Bapak Ibu, obat penurun tensi dan penenang hati yang paling ampuh di jam 2 pagi itu tidak perlu dibeli di apotek. Obatnya bukan diminum, tapi diucapkan, disentuh, dan dilepaskan. Mari kita pelajari ritual memadamkan api ini bersama-sama. Bapak Ibu yang saya cintai, dimanapun berada. Jika mulai nanti malam atau besok malam, Bapak Ibu terbangun lagi di jam 1 atau jam 2 pagi. Tolong, jangan panik. Jangan langsung menyalakan TV. Apalagi membuka ponsel dan membaca berita yang berat-berat. Dan jangan minum air es. Lakukan pertolongan pertama yang akan saya ajarkan ini. Pertama, bangun perlahan. Jangan langsung berdiri. Duduklah dengan tenang di tepi kasur. Ambil segelas air putih hangat, bukan air dingin. Minum seteguk 2 teguk, secara perlahan saja. Tujuannya adalah untuk membasahi tenggorokan dan membantu mendinginkan organ hati atau liver yang sedang panas. Masih ingat terapi jari yang sudah kita bahas? Setelah minum, pegang dan genggam jari tengah Bapak Ibu. Boleh jari tengah tangan kanan atau kiri. Mana yang paling nyaman? Jari tengah ini terhubung dengan meridian perikardium yang berfungsi melindungi jantung dan menenangkan pikiran. Genggam dengan lembut, jangan ditekan terlalu keras. Cukup digenggam saja, sambil merasakan kehangatannya. Lalu, inilah bagian terpentingnya. Kita akan melakukan pemaafan. Pejamkan mata Bapak Ibu, tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan ketenangan mulai menyebar di seluruh tubuh. Sambil tetap menggenggam jari tengah, katakan dalam hati, dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, "Ya Tuhan, yang Maha Penyembuh, yang Maha Pengasih, semua marahku hari ini, semua jengkelku hari ini, semua kekecewaanku hari ini, aku lepaskan sekarang juga. Aku maafkan orang-orang yang mungkin telah menyakitiku, baik sengaja maupun tidak sengaja. Aku serahkan urusan mereka kepadamu. Dan yang lebih penting, aku maafkan diriku sendiri atas semua kesalahan dan kekurangan yang aku miliki. Aku izinkan tubuhku untuk beristirahat total malam ini. Aku izinkan hatiku untuk menjadi tenang dan damai." Ucapkan kalimat-kalimat ini berulang-ulang sampai Bapak Ibu merasa lega. Bapak Ibu, perlu kita pahami, memaafkan itu bukan untuk orang yang menyakiti kita. Memaafkan itu adalah obat penurun panas untuk hati kita sendiri. Saat kita memendam amarah, dendam, atau kekecewaan,
Itu seperti menyalakan kompor di dalam organ hati kita. Panas inilah yang membuat kita gelisah, jantung berdebar, dan akhirnya terbangun di jamnya hati, yaitu jam 1 sampai jam 3 pagi. Ketika Bapak Ibu sudah ikhlas melepas semua beban itu, mesin hati atau liver di dalam tubuh akan langsung mendingin. Detak jantung kembali normal, pernapasan menjadi lebih teratur, dan biasanya rasa kantuk yang luar biasa akan datang dengan sendirinya. Coba saja nanti malam. Ritual sederhana ini jauh lebih ampuh daripada obat tidur manapun. Selain ritual tadi, ada satu kebiasaan lagi yang harus kita bangun. Di atas jam 7 malam, berhentilah makan makanan berat, terutama yang berminyak, pedas dan manis. Berikan hati dan kantung empedu Bapak Ibu waktu untuk istirahat dan memulihkan diri, bukan malah disuruh lembur mencerna gorengan atau rendang di saat mereka seharusnya sudah libur. Ingat, jam kerja mereka sudah selesai. Nah, sampai di sini kita sudah membedah misteri jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Kita sudah tahu kenapa kita susah tidur dan kenapa kita terbangun dengan perasaan tidak nyaman di jam-jam tersebut. Tapi Bapak Ibu, perjalanan malam kita belum selesai. Masih ada satu periode waktu yang sangat kritis. Tahukah Bapak Ibu, dalam dunia kedokteran darurat dan statistik rumah sakit, jam berapa serangan jantung, serangan asma, dan sesak napas paling banyak terjadi dan merenggut nyawa manusia, terutama para lansia? Jawabannya adalah antara jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Di jam-jam tersebut, langit masih gelap pekat, suhu udara di luar sedang berada di titik paling dingin dalam satu hari. Dan di dalam tubuh kita, ada satu organ raksasa yang sedang bekerja paling keras, memompa dan membagikan darah serta oksigen ke seluruh sel tubuh untuk mempersiapkan kita bangun. Organ apakah itu? Dan kenapa para lansia yang sering menyimpan rasa sedih yang mendalam atau rasa kesepian seringkali terbangun dengan batuk kering atau merasa sesak di jam 3 pagi ini? Ada apa sebenarnya di jam 3 sampai jam 5 pagi? Ini adalah misteri yang sangat krusial, dan saya akan membongkar rahasianya secara tuntas di video selanjutnya. Di video besok, kita juga akan membahas rutinitas subuh yang benar agar urusan buang air besar, terutama bagi yang sering sembelit, bisa tuntas secara alami tanpa perlu obat pencahar. Jadi, pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe berwarna merah di bawah dan nyalakan juga gambar loncengnya sekarang juga, agar besok pagi saat videonya tayang, Bapak Ibu menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan. Jangan sampai ketinggalan, karena materi besok bisa jadi menyelamatkan organ paru-paru kita dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih sudah belajar bersama mengenali jam tubuh hari ini. Silakan praktekkan ritual pemaafannya nanti malam jika terbangun. Saya doakan tidur Bapak Ibu malam ini sangat nyenyak, lelap, dan bangun besok pagi dengan tubuh yang ringan, segar, dan tanpa beban. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.